12 dasar sukacita dan damai sejahtera. 2 bulan yang lalu kita sudah bicara tentang firman Allah, ya dan amin. Dan yang kedua adalah apa? Kita buatan surga. Nah, hari ini kita mau bicara satu tema yang penting juga, yang tidak kalah menarik karena kita sedang menghadapi minggu-minggu Paskah, yang itu adalah kita apa? Ditebus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebanggaan orang Kristen, orang beriman kepada Tuhan kalau dosa kita ditebus. Amin. Karena untuk menebus dosa manusia, Alkitab bicara buat kita, Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia agar kehidupan manusia diselamatkan. Nah, ini kita mau belajar bersama-sama. Klik 1 Petrus pasal 1. Bapak Ibu yang sudah buka Alkitab bisa buka Alkitab. Nah, yang tidak bawa bisa lihat di slide, saya sudah tulis. Mulai dari ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Sama-sama dengan saya bilang, saya harus siap akal budi saya. Amin. Kita harus siapkan akal budi kita. Kemudian apa? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sama-sama dengan saya bilang, saya harus hidup kudus. Saya harus hidup kudus. Amin. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, baca sama-sama apa? Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti ayat 20 bersama-sama 3. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Rasul Petrus ini menulis surat kepada jemaat-jemaat yang tersebar, baik di Pontus, kemudian ada juga di Galatia, di Kapadokia, yang ditujukan buat orang-orang Yahudi di perantauan. Jadi Rasul Petrus tulis ini karena pada zaman itu orang-orang Yahudi yang ada di perantauan yang sudah percaya kepada Kristus itu masih kembali dengan pola pikir yang lama. Sama-sama dengan saya bilang, pola pikir yang lama. Dan sampai sekarang roh ini masih menyelimuti kehidupan anak-anak Tuhan. Sudah percaya Yesus, tapi masih ingat masa lalunya yang gelap, masa lalunya yang buruk. Jadi inilah yang menjadi motivasi dari Rasul Petrus untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat yang notabene keturunan Yahudi, yang menurut mereka Taurat mereka itu lebih hebat. Ini Rasul Paulus tekankan bahwa hei, kamu itu jangan berpikir kembali kepada pola-pola pikir yang
kembali ke pola pikir Kristus. Amin. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, pola lama kita harus kita tinggalkan. Makanya ada yang namanya bertobat. Yohanes Pembaptis selalu menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang dipertobatkan itu apa sih? Pola pikir orang-orang pada zaman itu. Amin Bapak Ibu. Cara pandang. Karena kalau kita lihat dari bahasa Yunani-nya bertobat itu dari kata metanoia, perubahan pola pikir. Makanya banyak Yesus itu menentang orang-orang Yahudi, termasuk salah satunya adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi yang notabene tahu firman Tuhan, tetapi Yesus bilang kalian harus bertobat. Nah, ini yang Rasul Petrus tekankan kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, bahwa kamu telah dibayar lunas, telah ditebus dengan cara yang mahal, bukan dengan emas, perak, bukan dengan barang yang fana. Hari ini juga saya tegaskan kepada kita bahwa kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus, maka kita bukan lagi orang-orang gampangan, kita bukan lagi orang-orang yang malang, tetapi adalah orang-orang warga kerajaan. Amin. Dalam kitab Roma, dalam surat Roma dia bilang kita diangkat menjadi anak Allah. Kalau kita anak, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Itu sebabnya kita nggak panggil lagi yang lain, tapi kita panggil dia adalah Bapa. Ini yang penting bagi kita, bahwa kita harus kembali ke pola pikir yang baru. Nah, saya coba tulis di slide saya dan saya lihat di kamus bahasa Indonesia. Coba klik tentang kata tebus. Nah, kata tebus atau menebus adalah membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan sesuatu yang berharga atau yang digadaikan. Ya, seorang yang ditebus itu adalah seorang yang betul-betul menjadi budak dan menjadi hamba. Tetapi Kristus mengingatkan kita bahwa lewat karyanya yang di kayu salib, lewat penebusan dosa yang Yesus lakukan, itu memerdekakan kita, dan kita bukan lagi hidup di bawah kuk perhambaan, tapi kita hidup dalam rancangan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya pertanyaannya sederhana, apa dasarnya Tuhan mau menebus kita? Yang pertama adalah karena Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dia bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rancangan Allah dalam kehidupan kita itu supaya tidak binasa, tetapi beroleh yang namanya kehidupan yang kekal. Dasarnya apa? Melakukan itu karena kasih. Yang kedua, apa dasarnya? Tuhan mau menebus kita. Ini dia. Karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan ciptakan manusia itu spesial. Amin. Ketika kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita adalah orang yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Baru bisa baca dalam Yesaya pasal 43. Yang ketiga, karena Tuhan mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Hubungan manusia yang kemarin sudah mengalami kehancuran, sudah putus. Sekarang ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita ditebus, hubungan itu kembali dibangun dan terjadi kembali. Amin.
manusia kembali kepada posisi yang semula. Hidupnya di dalam kekudusan, hidupnya selalu memandang kepada Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya, mengapa Tuhan mau menebus kita? Ayo kita klik. Yang pertama, karena kita terkutuk dan berdosa. Galatia pasal 3 ayat 13, Roma 6 ayat 23. Kita terkutuk. Ketika kita hidup dalam dosa, maka apa? Alkitab bicara buat kita ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita sudah percaya Yesus, kita diselamatkan, amin. Tetapi ada harga yang harus kita bayar. Kalau di antara keluarga ada perceraian, Tuhan selamatkan, ya, melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi ada konsekuensi yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar atas perbuatan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tetap terus mendekat kepada Tuhan agar Tuhan memerdekakan kita. Amin. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Artinya tidak ada jalan keluar, tapi kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita. Yang kedua, Pak, agar kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Alasan mengapa Tuhan Yesus mau menebus kita, agar kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ibrani 9 ayat 15. Jadi kita sudah ditebus dengan cara yang luar biasa, melalui darah yang mahal, agar kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena kalau kita perhatikan orang Yahudi, itu mereka selalu menganggap bahwa dirinya itu adalah yang paling benar. Dan kita ini adalah orang-orang yang enggak termasuk di bilangannya, kata Alkitab. Tetapi oleh kasih karunia lewat penebusan Yesus disalib, ya, untuk dikatakan kita ini, kata Alkitab, dicangkokkan kepada pohon zaitun asli. Artinya apa? Artinya berkat Abraham, Ishak, Yakub itu bisa menjadi bagian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi kita semua ini adalah cangkokan dari pohon zaitun asli, sehingga berkat Allah melalui Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita bilang jika engkau tidak menyembah ke kiri dan ke kanan, maka aku akan menyertai engkau, kata Tuhan, itu juga menjadi bagian kita. Amin. Iya. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mau menebus kita? Karena untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat dosa. Selesai. Itu sebabnya saya bilang buat Bapak Ibu Saudara, dosa itu mahal. Sama-sama yang saya bilang, dosa itu mahal. Iya. Perlu korban nyawa. Perlu apa? Korban nyawa. Gak segampang itu. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang apa? Bapa, kalau bisa, gimana? Lakukan cawan ini. Tapi dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Bapak Ibu, apa? Biar bukan kehendak, tetapi biar kehendakmu, Bapak Saudara. Yesus jalan Yerusalem berseru dengan suara nyaring, sudah selesai. Kita dipulihkan dari hubungan yang rusak menjadi hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Amin. Kalau kita baca di Galatia 4 ayat 5-9, di situ lebih jelas. Kita akan berseru, ya Abah, ya Bapa. Hubungan kita Bapa dengan anak itu menjadi lebih erat, komunikasinya lebih intens.